Dan ketika tunggu Pak, boleh Iya, kan mau saya sampaikan, dia naik ke sorga. Jadi iya, silakan, silakan. ketika dia datang sebagai manusia, menjelma menjadi manusia, dia adalah manusia. Lalu ketika dia mati selesai, bangkit selesai sudah, dia naik ke sorga. Kami percaya Tuhan menjadi manusia dan sampai dia bangkit pun ketika itu dia naik ke sorga. Sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga. Saya mau tanya, kan tadi disebutkan oleh Bang Suma, Allah itu maha kuasa, Allah itu pencipta, Allah itu apa tadi? Banyak itu. Saya salut itu tuh pernyataannya. Tapi mampukah Allah yang saudara sembah itu menurunkan Yesus dari sorga jadi Tuhan, jadi manusia lagi? Mampu. Apakah masih maha kuasa? Kalau dia maha kuasa sebagai Jadi gini, Tuhan, Pak. maha kuasa. Iya, sekarang Kalau dulu. sabar dulu. Giliran gantian kita. Gantian, Pak, gantian. Gantian. Tunggu, tanya dulu. Saya tanya dulu supaya jelas. Mampukah Tuhan yang kalian sembah menurunkan Yesus dari sorga menjadi manusia lagi? Silakan. Iya. Jadi kalau iya, sabar Pak, sabar. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah ciptaan Allah, manusia dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya kembali setelah Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Ya, jadi seketika orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi ingin membunuh manusia suci bernama Isa alaihissalam, pencipta langit dan bumi, Tuhan kami itu menyelamatkan hambanya yang bernama Isa dan Iso dalam bahasa Aramaik. Apakah sanggup? Sanggup. Bagaimana tidak sanggup? Oh, dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan segala sesuatunya. Termasuk Tuhan Anda ketika ia datang, dia berdoa kepada Tuhan saya. Ya Tuhanku, kan gitu poinnya. Ya Bapa, kan gitu poinnya. Dia menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan saya, Pak, yang menciptakan saya. Sementara Yesus adalah manusia yang Anda lantik menjadi Tuhan. Kan gitu poinnya. Ya, kan beda. Oke? Bapak bilang kan Isa dengan Yesus kan jadi beda. Iya kan beda. Yang Bapak imani itu Isa, lalu Bapak mengatakan bahwa Bang Suma mengatakan bahwa Yesus jadi Tuhan, dan itu tuh beda, Pak. Iya kan beda. Ya beda. Tuhan Anda itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Tuhan yang Anda sembah berupa manusia itu adalah manusia 100% yang kalian sembah, yang dijadikan Tuhan sebagai pengganti daripada Nabi Isa. Nabi Isa itu terangkat ke langit, yang disalib itu adalah manusia yang Anda tuhankan. Gitu, Pak. Kalau mau bukti saya akan buktikan, Pak. Ya beda. Kan Bapak bilang tadi. Kalau Bapak mau bukti bahwa Nabi Isa diselamatkan melalui Bible, saya akan buktikan. Ya, tidak ada Nabi Isa di Bible. Yang ada Yesus Kristus. Nabi Isa memang nggak ada, Pak. Nabi Isa di Bible sudah nggak ada karena dia tidak diceritakan. Dia terangkat ke langit. Yang diceritakan di kitab saudara itu Yesus, Tuhan Anda. Ya, Nabi Isa-nya diselamatkan. tidak ada di Bible Nabi Isa. Iya betul. Makanya yang ada di Bible Anda itu adalah penggantinya Nabi Isa. Bukan. Yesus Kristus itu Tuhan. Nabi Isa itu sudah diselamatkan. Nabi Isa tidak pernah bertemu Paulus. Nabi Isa tidak pernah bertemu Lukas, Markus, Matius, dan pengarang Yohanes. Mereka tidak pernah bertemu. Nah, yang disalib itu adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ada cerita-cerita di dalam kitab saudara, ada orang disalib yang dipersembahkan kepada Theos, ya itu penggantinya Nabi Isa. Setelah Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Ya, itu menurut sangkaan saudara, tapi kan faktanya tidak, bukan, Pak. Saya bisa buktikan secara akurat, Pak. Fakta sejarah semua itu tentang Yesus Kristus, bukan sejarah Nabi Isa. Dari mana, Pak? Siapa yang menjadi pelaku sejarah ketika berbicara, Pak Abraham? Ketika kita berbicara mengenai fakta sejarah, siapa pelaku sejarah? Siapa pelaku sejarah? Bani Israel atau Kristen?
Siapa pelaku sejarah, Pak? Bani Israel atau Kristen? Bani Israel dan Pelaku Kristen. sejarah terhadap manusia yang Anda sembah itu Bani Israel atau Kristen? Kristen. Ayo Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis. Pertanyaan saya sederhana loh. Pelaku sejarah, TKP dan segalanya itu Bani Israel atau Kristen? Itu dulu. Kristen, Pak. Selesaikan dulu itu Pak, selesaikan dulu. Jangan nangis dulu, nggak bagus. Orang sudah tua nangis tengah malam itu nggak baik. Tetangga ntar demo nanti. Saya kan tanya, mampu Pelaku sejarah Pak, pelaku sejarah Yerusalem. Dari sejak kemudian Abraham memiliki dua anak bernama Ismail sebagai anak tunggal, kemudian Ishak anak kedua. Oke, mereka kemudian dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Mereka dijanjikan menjadi raja dan seterusnya. Mereka dari Bani Ishak ini adalah pelaku sejarah. Tempat mereka adalah tempat sejarah. Keturunan Bani Ismail dan Bani Ishak itu adalah pelaku sejarah. Nah, Kristen ini siapa? Kristen ini dari mana? Kristen ini dari mana? Jadi kesimpulan saya kepada Pak Abraham, ya Pak Abraham, bahwa dengarkan saya Pak, dengarkan saya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan Nabi Isa itu, dan yang Anda sembah itu adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang berbeda kan? Orang Berbeda Pak, berbeda. Nabi Isa kami itu diselamatkan. Iya, orang yang berbeda. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak. Berbeda karena Yesus itu yang mati di salib. Iya, dan dia Tuhan sekarang di sorga. Tidak ada satu orang bisa menurunkan itu dari sorga. Iya, oke, baik. Kalau yang Bapak percaya itu Isa diturunkan, itu lain ceritanya. Yang diturunkan mampukah Tuhanmu menurunkan Yesus Kristus, jangan menurunkan Isa. Itu kan kepercayaan kamu, bukan kepercayaan saya. Yang saya percaya itu Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dari segala raja, dan di sorga. Sekarang mampukah? Saya tidak bicara Isa, Nabi Isa. Mampukah Tuhanmu menurunkan Yesus dari sorga? Beda, sorga kita saja berbeda. Oh ya beda Pak, beda lah pasti. Kalau di surga kami, Nabi Muhammad SAW menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Kalau di surganya orang Yahudi dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Kalau di Kristen, justru Kristen yang menjadi istrinya Yesus nanti di surga. Beda Pak, beda. Anda akan menjadi istrinya Yesus di surga nanti. Sementara Yesus sendiri menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya, yaitu Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Jadi kesimpulannya, umat Islam dijanjikan 72 bidadari, umatnya Nabi Isa atau Yesus dijanjikan kemudian 100 istri, umatnya Paulus dia akan menjadi istrinya Yesus nanti di surga. Beda. Yesus mengatakan di sorga. Iya beda Pak, beda. Nah sekarang giliran saya bertanya Pak, giliran saya ingin bertanya kepada Bapak. Yohanes 13 nomor 4, di situ ada dikatakan Bapak Yesus lalu menanggalkan jubahnya, ambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Pertanyaan saya, pada saat ada oknum bernama Yesus ditangkap oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, katanya Yesus sih, tapi mereka kan tidak mengenal Yesus. Di Markus 14 nomor 51-52 ada seorang pemuda yang lari setelah dia melepaskan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa nama laki-laki yang melepaskan diri lolos dari tangkapan Romawi yang menggunakan kain lenan? Jawab tidak pakai ang eng ong. Silakan. Ada ditulis namanya. Ya, siapa? Kan pertanyaannya saya siapa, Pak? Saya kalau udah bilang jangan pakai ang eng ong.
Tidak ditulis Saya namanya. sudah bilang ang eng ong. Di Yohanes Sekarang 13 nomor 4. Dengarkan Pak, dengarkan iya, Pak. Yohanes 13 nomor 4. Yesus menanggalkan jubahnya. Saya ulang lagi. Yesus. Ya, saya eja Pak ya. Yohanes Yesus. Dibaca Yesus menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil sehelai kain lenan. Yesus mengambil sehelai kain lenan. Oke, pada saat penangkapan ada orang yang dicium oleh Yudas karena tentara Romawi kan tidak mengenal siapa Yesus, wajahnya kayak mana dan seterusnya. Maka kemudian di belakang orang yang ditangkap ini ada seorang pemuda yang melepaskan kain lenannya lalu lari. Itu siapa Pak yang menggunakan kain lenan? Jawab. tidak dicatat orangnya. Tidak dicatat kan? Tidak dicatat. Kalau di orangnya. Yohanes Di belakang 13 itu, nomor 4, Pak, Yohanes 13 nomor 4, yang menggunakan kain lenan siapa? Aku kirim juga ke perpustakaan kan? Bacai, ya suruh kok. Baca. Kita ajarin orang-orang ini membaca. B-A-B, B-I-B. Batu. Bahasa Al-Quran pandai, bertanya Quran pandai, giliran ditanya ang eng ong. Kalau Di mana Pak? Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana Pak? ya Yesus. Yesus. Siapa yang lari setelah dia melepaskan kain lenan? Bro, Hah? di waktu Yesus, bro, dengar baik-baik. Di dalam Yohanes 13 itu Yesus dalam perjamuan sebelum Paskah. Lalu yang ditangkap itu bro bilang di belakang Yesus. Orang lain. Orang lain. Nah, makanya pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan, Pak? Itu kejadiannya di mana? Bukan di taman. Nggak usah terlalu banyak eng-ong. Jawab aja, siapa yang menggunakan kain lenan, Pak? Jangan mengambil ayat tanpa melihat itu di taman atau di rumah. Loh. Coba baca lu. Ini firman Tuhan. Jelas. Sekarang begini Pak, sekarang di Yohanes 13:4 ini, ketika kemudian Yesus menggunakan kain lenan, apakah dia masuk ke toilet? Atau dia kemudian mengajar atau bersama dengan murid-muridnya? Yesus terlepas berpisah dengan muridnya nanti setelah Yesus itu mau berdoa, mau memelas sama Tuhanku Allah. Kalau Yesus itu ingin semalam-malaman berdoa kepada Tuhanku yaitu Allah, baru dia tinggalkan muridnya. Itu pun selalu berjaga-jagalah kalian. Aku lagi takut ini. Berjaga-jagalah. Aku lagi takut. Aku ingin berdoa kepada Allah, Tuhannya umat Islam. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang ketika ada data jelas dikatakan Yesus menggunakan kain lenan dan ada seorang pemuda kemudian melepaskan kain lenan. Pemuda yang menggunakan kain lenan ini siapa, Pak? Bro, Yesus kok Tukul? Mana ada, Pak? Tukul belum ada saat itu. Ada-ada aja Bapak ini. Yang menggunakan kain lenan itu satu-satunya adalah anak Maria, hamba Allah bernama Yesus. Tukul. Loh, kok bilang cangkul lagi Bapak ini? Cangkul ngapain, Pak? Itu mau nanam apa Bapak? Mulai tahu pembohong. Loh, kok jadi pembohong Bapak? Kenapa Bapak ngaku sebagai pembohong? Jangan. Mampu Allah, jangan Pak, jangan. Yesus dari sorga, mampu. Pertanyaan saya nggak dijawab malah ngamuk-ngamuk. Sudah jawab. Apa jawabannya? Siapa orang yang lari meloloskan diri setelah dia melepaskan kain lenan? Siapa? Di Taman Getsemani. Tahu saya, Pak. Siapa bilang di Ancol? Saya nggak bilang Ancol, Pak. Sekarang pertanyaan saya, siapa nama orang yang lolos lari setelah melepaskan kain lenan? Itu adalah
orang yang tidak disebut namanya itu di Ya. Getsemani, bukan waktu membasuh kaki. Aduh, parah. Sekarang begini. Begini. Cara belajarnya gini, Pak. Mampu Gini, Pak. Allah menurunkan Yesus dari sorga. Cara belajarnya gini, Pak. Mampu. Sekarang coba Anda tunjukkan siapa aja yang menggunakan kain lenan pada masa Yesus. 1, Yesus. 2, anak Maria. 3, anak tirinya Yusuf. 4, sepupunya Yahya Pembaptis. 5, adiknya Yakobus. Siapa lagi? 6. Siapa lagi? Sebut aja, Pak. Banyak orang Siapa yang Yahudi. ke-6 yang menggunakan kain lenan? Siapa lagi? Semua orang Yahudi Pasangannya pakai kain Maria lenan. Magdalena. Yang ke-7 siapa lagi? Ponaannya Elizabeth. Yang ke-8 siapa? Ponaannya Zakaria. Kain lenan Lalu tidak yang ada lari hubungan melepaskan kain lenan itu siapa, Pak? Pilih salah satu dari ke-8 itu siapa? Apakah ponakannya Elizabeth, Ini ponakannya bukan karena Zakaria, kain lenan. anaknya Maria atau siapa? Ayo. Mampukah Allah menurunkan Yesus Kristus dari sorga? Mampu. Bertanya hebat, Mampu. menjawab Itu pertanyaan saya dari keteteran. awal. Pertanyaan saya dari awal. Mampu. Aduh, parah. Mampu. Kita mau tanya mampu. Saya Malu tanya dia, mampu. malu dia. Aduh, jangan malu, Apakah Pak. yang dicium Kalau- kakinya Malu juga? dia. Mau disapa malah turun itu kawannya. Malu dia, Tuhannya kemudian lari melepaskan kain lenan. Itu di Taman Getsemani. Ini udah mulai ngeheng ini kayaknya Pak Abraham ini. Yang Kristen Ya, yang mulai. mau naik silakan ya, yang siap berdiskusi Iya, typing aja. pasiennya Mampu, diganti Ustaz, host. menaikkan. Ini pasiennya Iya. udah mulai ini jangan kasih muter-balik, minum obat tidur. Ya ini moderatornya diambil alih Ustadz Alip. Bisa naikkan Entar dulu. dulu, entar dulu Pak Abraham, jawab dulu dong jujur, siapa itu yang pakai kain lenan, Pak? Yang yang melarikan diri. Siapa, Pak? tidak dicatat di Alkitab. Kenapa, Pak? Tidak dicatat di Alkitab. Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan Tapi yang boleh nggak dicatat- orang yang Yang dicatat siapa? menggunakan kain lenan siapa? Halo? Jangan belaga budak, Pak. Dia bukan budak. Itu yang Bang Suma bilang itu Yesus waktu membasuh kaki murid-muridnya pakai kain lenan. Lalu Bang Suma tadi bilang di belakang Yesus itu ada seorang pemuda lari tidak pakai kain lenan terlepas, tidak dicatat orangnya. Bukan Yesus kan? Kalau menurut Pak Abraham waktu Sebentar, itu, Bang Andi. bentar Pak Abraham Bang Andi, izin dulu, sebentar. setengah menit, Ini- setengah detik. Bukan. Menurut Pak Abraham waktu itu Yesus pemuda atau bukan pemuda, Pak Abraham? Aduh. Pemudi. Tadi sudah Enggak, di situ tertulis dengan jelas Pak Abraham, Ya. pemuda ya Pak, ya, pemuda. Nah, siapakah yang pemuda waktu itu Pak? tidak ditulis di situ. Tidak ada nama kan? Oke. Kalau ditulis itu Yesus lari bertelanjang, itu baru. Itu kan tidak ditulis. Kalau arti Sudah kitona apa Pak? Arti kitona? Halo, Kitona. Iya. Maksudnya? Coba diterangi Mbak Nyuma. Yang di salib itu nggak ada kitonanya loh. Gimana itu Mbak Nyuma? Coba langsung ke sana aja Mbak Nyuma. Silakan. Biar dia paham nih bocah ini. Bukan, nggak paham. Mampu. Allah menurunkan Yesus dari surga. Harrison Jadi monitor manusia. dari Kristen apa Mampu. dari Muslim? Maaf. Mampu. Maha kuasa. Bisa nggak? Aduh, Kalau sialnya menurunkan merah juga Isa dia. ya. Tapi kalau menurunkan Yesus Kristus enggak. Pak Abraham, waktu Yesus disalib menurut Anda itu pakai pakaian atau tidak Pak? Tidak usah mau menghindari pertanyaan saya. Mampu Allah menurunkan Yesus Kristus dari sorga. Udah dijawab berapa kali sama Bang Juma kok. Enggak dijawab. Malah Ini Bang satu Suma pertanyaannya Bang Juma Anda pusing kok. sudah pusing Bang Suma. Pak dijawab dulu nih Pak. Yesus itu waktu disalib itu pakai baju atau tidak pakai? Oh, tidak pakai. Oke, pakai celana atau tidak Pak? Ada. Mana datanya Pak? Mana datanya Pak? Pakai. Udahlah, ini orang nggak ada ilmu kok.
Bukan nak dari ilmu, Bang. pensiunkan, Bang Suma. pensiunkan Pakai aja. bagi Bang baju mak Sumar. pakainya kan dibagi-bagi ya. Mampu, Iya, betul. mampu Allah menurunkan kisah surga dari Tuhan menjadi manusia, mampu nggak? Maksudnya Anda ingin di dalam Al-Quran itu ada nama Yesus gitu ya Pak? Bukan, yang Lalu? diturunkan oleh Allah kan Isa, bukan Yesus. Lah, kalau Anda mengatakan Isa bukan Yesus, pertanyaan saya, orang-orang yang menuturkan bahasa Aramaik, Pak, menyebut utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dengan sebutan apa? Rabi, Rasul, Meow. Meong. Namanya Pak. Nama orangnya Pak. Pak, bukan gelarnya Pak. Coba sekali-kali coba dipakai itu otak, jangan dipensiunkan loh kalau ditanya. ya utusan Nabi, boleh, utusan. Oke, Nama, goblok. Yesua bahasa Ibrani, orang-orang Ibrani menuturkan Yesua. Kalau Aramaik manggilnya apa Pak? Isa, Hah? Isa. Isa Pak. Yesus itu di barat sana. Sementara Yesus yang Anda maksud Yesus itu datangnya di mana? Di mana datangnya Pak? Roma. Di mana? Ya. Nabi yang datang kemudian tanpa ayah itu datangnya di tengah-tengah Yahudi. Iya. Maka sudah pasti orang Yahudi menggunakan nama orang Yahudi. Nggak mungkin orang Yahudi menggunakan nama Yunani atau nama Romawi, Pak Abraham. Iya, ibarat orang nulis sejarah orang Jawa, tapi sejarahnya ditulis Ngomong bahasa asal Indonesia. ngomong. Sekarang Sudah. begini, apakah Miriam, ibunya daripada siapa ini? Susel, karena Anda orang Barat, agama Anda dari Barat soalnya. Apakah Nabi yang datang tanpa ayah ini memiliki ibu yang hamil tanpa suami ini memberikan namanya dengan nama penjajah atau nama orang Yahudi? Ya, namanya Yesus Kristus. Dasar. Kristus. Dasar. Mana mungkin Namanya Maria Yesus. memberi nama anaknya Yesus, Pak? Jangan mengelak. Pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya, Faktanya kira-kira Allah orang menurunkan Yahudi Kristus ke mau surga? tidak menggunakan nama penjajah untuk memberikan nama kepada anaknya? Mau enggak mereka? Mau Doran? Manis kabar. Dasar watak penjajah. Belanda datang menjajah di Indonesia, bapakmu kasih nama anaknya nama penjajah gitu. Aduh, Bapak. Pander apa ya? Aduh. Sudah semakin jauh. Kan Anda mengatakan belum tadi dijawab. tentang Isa dan Yesus kan? Beda. Makanya saya tanya kepada saudara, Nabi yang datang kepada Bani Israel, ketika datang kepada Bani Israel yang membawa kitab Injil, pengajaran Injil itu yang lahir tanpa ayah, namanya nama orang Romawi atau nama orang Yahudi? Mau nama apa? Yang penting Yesus. Nama apa kek yang penting tiap hari kau makan babi? Amin. Dasar.